Berjumpa lagi dengan Majelis Zikir RI 1 bersama dengan presidennya Habib Salim Jindan Baharud. Saya langsung saja akan menanyakan kepada Pak Habib Salim Jindan Baharud tentang pertanyaan pertama saya, yaitu bagaimana pandangan Habib tentang berita yang sedang hangat dibicarakan atas statement dari seorang akademisi Rocky Gerung yang berkaitan dengan ucapannya yang boleh dikatakan uh, oleh sebagian orang itu adalah menyerang daripada pribadi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Silakan Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini tepatnya tanggal 11 hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2024. Yang dimana pada tanggal 4 kami Majelis JKRI 1 mengeluarkan video somasi terbuka, beri peringatan terbuka kepada saudara kita Bang Rocky Gerung. Kenapa hari ini kami harus mempertegas apa yang kami sampaikan pada tanggal 4 kemarin? Yang jelas kami belum melihat Bung Rocky melakukan permohonan maaf yang serius kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau bahkan tidak merasa bersalah, hanya melakukan permohonan maaf karena kegaduhan. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas, pada kesempatan ini kami memberi peringatan kedua. Jangan sampai Tuhan saudara benar-benar membinasakan saudara. Cari-cari masalah itu suatu hal yang mudah. Tapi cari kebaikan. Bagaimana menghadirkan iman, menyebarkan iman. Orang cinta damai. Orang hidup tenang, jiwa raga. Itu hanya dapat diperoleh kita mengamalkan agama. Dan kami bertanya, siapa sebenarnya Bung Rocky Gerung? Agama apa? Ya jelas kami mendapat informasi bahwa beliau merupakan penganut agama Kristen. Kami yakin tidak ada Tuhan manapun yang dapat membenarkan akhlak, tata bahasa di dalam kritis, di dalam mengkritiki, di dalam memberi masukan dengan kata-kata kotor yang tidak mendidik. Apalagi beliau seorang akademisi. Beliau merupakan seorang dosen, pendidik. Kalau beliau seperti ini, rusak anak bangsa. Mau di mana-mana bangsa kalau dosen-dosennya seperti ini. Maka kami minta para penggiat akhlak, revolusi akhlak, bangkit, rapikan anak bangsa, siapapun dia, di dalam tata bahasa, termasuk kami. Bila mana ada tata bahasa tidak benar, silakan, lakukan, beri peringatan, nasihati kami dengan baik. Dan kami akan gentleman, akan mengaku salah kalau memang itu salah. Baik. Pak Habib, berkali-kali Bung Rocky menyatakan bahwa di dalam diri Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memiliki dua fungsi. Satu fungsi sebagai pimpinan keluarga, yaitu pribadi beliau,
Yang kedua adalah fungsi sebagai kepala negara, itu Presiden Republik Indonesia. Bung Rocky selalu berdalil bahwa yang dikritisi itu adalah Bapak Jokowi sebagai presiden, sehingga dia tidak merasa tidak bersalah karena presiden itu kan jabatan fungsionalis sebagai presiden yang dikritisi. Bagaimana menurut pendapat Pak Habib tentang pernyataan Bung Rocky itu? Yang jelas kami dapat katakan dengan tegas, termasuk kepada siapapun yang mendukung dan membenarkan saudara Rocky Gerung. Harus dibedakan. Relawan-relawan Jokowi, termasuk kami, bukan masalah kritikannya. Mau terhadap presiden, mau terhadap pribadi, kalimat-kalimat bajingan tolol seperti apa, otak dungu dan sebagainya, tidak layak disampaikan kepada publik. Kenapa? Beliau pendidik, beliau dosen. Dosa anak bangsa gede, contoh yang seperti itu. Makanya kami tegaskan, kalau ini beliau benarkan, kalau para pendukung Rocky Gerung benarkan, kami siap berguru kepada beliau. Dan kami akan memimpin langsung berguru, dan kami akan mengajak seluruh relawan Jokowi dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia, termasuk seluruh majelis JKN1 dimanapun berada. Kami akan mengajak bersama-sama beramai-ramai ribuan orang untuk berguru di rumahnya Rocky Gerung. Kenapa? Tidak dapat dibenarkan. Apapun dalil, mau dia kritik presiden, mau pribadi, ini kata-kata akhlak, budaya, kata-kata yang mendidik anak bangsa. Dosa mental anak bangsa seperti ini, yang jelas tidak dapat dibenarkan. Baik, yang terakhir Pak Habib, kira-kira apa nasihat Pak Habib untuk Rocky Gerung sehingga mungkin dengan dakwah yang disampaikan oleh Pak Habib kepada dirinya akan bermanfaat dan akan mengoreksi dirinya. Mudah-mudahan langsung secara terbuka meminta maaf pada Bapak Presiden. Yang jelas kami nasihati saudara Bung Rocky Gerung pada hari Jumat ini, mudah-mudahan jadi hari Jumat berkah. Dan kami nasihati para yang merasa singa-singa Allah, merasa hebat, jaga lisan, jaga kata-kata. Kita bangsa berbudaya, berakhlak. Makanya kami sangat sepakat, revolusi akhlak merupakan bagian daripada revolusi mental yang diinstruksikan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang jelas, segera lakukan permohonan maaf terbuka secara langsung kepada Bapak Presiden Republik Indonesia secara serius dan kepada masyarakat Indonesia atas tata bahasa saudara yang tidak pas, tidak benar, dan dapat merusak anak bangsa. Dan permohonan maaf kepada seluruh relawan Jokowi. Seperti kami masih merasa terganggu karena Anda masih sombong sampai saat ini, masih merasa tidak bersalah. Saudara hanya melakukan permohonan maaf atas kegaduhan. Justru Anda melakukan permohonan atas kegaduhan, bukti daripada saudara telah bikin gaduh terhadap bangsa Indonesia. Saudara bisa dilakukan penangkapan. Allah binasakan saudara. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang beriman, dan Allah tidak membinasakan sesuatu kaum bila mana terdapat suatu peringatan. Sungguh hidup di desa sementara akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas sekali lagi tidak dapat dibenarkan. Dan kami minta kepada seluruh pendukung Rocky Gerung atau merasa Anda juga koreksi diri semua. Relawan-relawan Jokowi termasuk kami.
keberatan atau ikut marah karena tata bahasa. Nah, di dalam menyampaikan bukan masalah kritikan, silakan kritikan. Dan kami minta bukan kritikan kepada Bapak Presiden saudara, Anda kritikan kepada seluruh elemen bangsa, kepada seluruh penjabat, baik bupati mulai dari RT RW, bupati, gubernur, semuanya kita kritisi, kita ajak mereka ke arah kebaikan. Kalau bukan sekarang kapan? Kalau bukan kita siapa? Mari kita belajar jadi bangsa Indonesia yang benar-benar berbudaya. Oke, jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang jelas kami nunggu dalam waktu 1 minggu ini. Bila mana tidak, berarti Anda memang manusia benar-benar sombong. Kami kepingin ketemu Tuhan saudara. Apa benar Tuhan saudara mengajarkan tentang bahasa yang tidak pas, yang tidak berbudaya, tidak berakhlak? Kami yakin tidak ada Tuhan pun satu pun. Banyak saudara-saudara kita beragama yang berbeda, tata bahasanya sungguh indah, cinta damai yang mereka gelarkan, kasih sayang. Anda menciptakan bahasa-bahasa perang yang mengajak orang marah, mengajak orang berdosa, seperti kami jadi ikut marah. Maunya apa saudara ini? Anda ini siapa? Coba Anda lihat di cermin, siapa Anda ini? Anda aja udah umur, udah tua, kita gak tahu mati kapan kok. Didik anak bangsa ini dengan baik. Jangan rusak bangsa Indonesia dengan kata-kata kita yang tidak pas terhadap publik. Malu. Anda seorang dosen. Jangan bikin malu kampus-kampus. Kami juga mantan mahasiswa. Rusak bangsa seperti ini. Baik, Habib, terima kasih. Mungkin nasihat dan memberi pemahaman yang positif tentang akhlak, ya, karena Habib juga kan punya kewajiban mendakwai bagi mereka yang memiliki salah. Tadi disebutkan juga sebelum Tuhan menghukum, sebaiknya kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan dan tidak juga malu-malu untuk meminta maaf. Begitu ya Habib ya? Harus. Jangan malu dalam meminta maaf. Kita harus gentleman menjadi manusia. Jadi kita saling menghormati lah ya. Artinya saudaraku, coba bayangkan kalimat-kalimat beliau ini. Kita pinjam. Lalu kita katakan kepada Mabes Polri, Polda, ya, kenapa Anda tidak melakukan proses hukum? ya, Kenapa tidak nih? Anda seorang, seperti kata aja beliau, ya. na'udzubillah minadzalik. Bisa perang bangsa ini. Kalau kata-kata ini ditempatkan kepada tempat-tempat tertentu, na'udzubillah minadzalik. Jadi menurut Habib berpotensi akan membuat perpecahan di antara anak bangsa. Bukan cuma berpotensi perpecahan anak bangsa, ini merusak anak bangsa itu lebih parah. Ya karena dia seorang pendidik dan Dia seorang pendidik, aktivis kampus ya, praktik ya. Maksud saya ya semoga tidak dijadikan panutan buat para pendidik. ini hal seperti ini dianggap gampang, dianggap hal mudah, dianggap membesar-besar. Tidak. Anda mengkritisi Bapak Presiden, kami mengkritisi saudara. Kami juga punya hak dalam rangka dakwah, dalam rangka memperbaiki moral anak bangsa. Baik, terima kasih banyak Habib. Jangan lupa juga kita berikan komen di komen komentar, dan acara ini terselenggara sponsor kami, khususnya Java Logi Cafe yang senantiasa memberikan support kepada acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Elvia Gufri dari Kalimantan Timur.
Ustaz. Assalamualaikum.